baiklah. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Ibu. Iya, bahagia sekali bisa bertemu dengan Pak Eko walaupun virtual ya, Eko. Apa kabarnya? Sehat Ibu. Ibu apa kabarnya Bu? Iya, saya juga baik Pak Eko, cuman badannya a little bit kurang fit ya Pak Eko karena sedikit demam sebenarnya hari ini Pak Eko. Kemarin yang seperti itu. Jadi hari ini agak mer, mohon maaf Pak Eko nanti kalau misalnya saya ngomong agak kurang sopan, agak mer-mer dikit ya Pak Eko ya. Iya nggak apa Ibu. Iya Pak Eko, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, sebelumnya saya minta maaf kalau baru bisa hari ini berbicara dengan Pak Eko karena sama-sama kita sebagai seorang guru ini pasti ada jadwal yang menyibukkan kita ya Pak ya. Tapi saat ini Iya sepertinya Ibu. sudah sangat tepat ya Pak Eko, sudah kondusif, saya juga sudah Iya. bisa meluangkan waktu, tempat juga Iya, seperti kayaknya tadi itu Ibu Pak Eko. sibuk banget ya Bu ya. Biasa Pak Eko, tadi kami baru mulai memprogramkan koperasi di sekolah Pak, jadi agak sedikit rias-rias dulu, terus buat catatan-catatannya Pak Eko. Hmm, Baiklah Pak, eh, ada yang perlu saya bantu pada pembicaraan kali ini Pak Eko, atau ada yang mau Pak Eko ceritakan kepada saya? iya itulah Ibu. Eh sebenarnya sedikit cerita lah Ibu ya, sedikit cerita Ibu Melpawati. Baik Pak. Eh saya ada sedikit apa ini Bu? Masalah di tentang pembelajaran saya Bu, PJOK ini Bu. Tentang meningkatkan Iya, pembelajaran apa olahraga, itu Pak Bu. Eko? Iya, tentang meningkatkan pembelajaran olahraga, Ibu. Olahraga lapangan, khususnya pada gender wanita itu, Bu. Jadi sedikit cerita nih ya, Bu ya. Saya sering sekali melihat asal olahraga ini, Bu. Maupun perempuan di kelas 7, maupun kelas 8, kelas 9, itu minat terhadap olahraga di lapangan itu tuh minatnya sangat sedikit, Bu. Minatnya itu sekitar 30% itu, Bu. 30%. Kenapa saya bilang begitu, Bu? Masih ada aja anak-anak siswi kita ini nih, yang di SMP 8 Pinggir ini nih, asal saya mengajak ke lapangan seperti pemanasan itu, Ibu. Pemanasan itu kan fisik itu, Bu. Fisik. Jadi Hmm. ada aja alasannya, ada sekitar 3 atau sampai 5 orang itu, Bu, sampai 5 orang. Sedikitnya mereka itu tuh tidak semangat untuk mengikuti pelajaran, praktek lapangan olahraga itu, Bu, seperti pemanasan itu, Bu Melpa. Baik Pak Eko, saya merasa baru pertama pembicaraan aja di awal, saya melihat Pak Eko ini adalah guru yang sangat perhatian ya Pak. Kenapa begitu? Karena saya melihat Pak Eko bisa sampai punya perspektif seperti itu Pak, sampai bisa range presentasi minatnya siswa atau siswi lah kita katakan Pak yang bergender wanita kan Pak siswi ya. Siswi ini 30% minatnya terhadap olahraga. Berarti Pak Eko itu sangat mempedulikan keadaan siswanya Pak Eko. Pak Eko kira-kira bagaimana perasaan Pak Eko ketika melihat kalau siswa saya ini tidak merata ya, kenapa tidak semua suka olahraga? Padahal sebenarnya olahraga itu termasuk pembelajaran yang disenangi hampir hampir seluruh siswa ya Pak ya. Tapi ada ternyata 30% dari siswa wanita itu yang tidak masih 30% menyukai olahraga, khususnya di lapangan tadi Pak Eko bilang. Jadi saya mau tanyakan kira-kira bagaimana perasaan Pak Eko menghadapi masalah yang seperti ini Pak Eko? Nah, sesuai dengan, perkataan Ibu tadi ya, Bu, ya, perasaan saya ini tuh, Bu, sesuai dengan rank saya, Bu, 30% juga perasaan saya jadinya, Bu. 30%-nya tuh perasaannya berarti 30% itu tuh sedih saya, Bu. Kenapa sedihnya? Seperti Ibu Melpa bilang tadi tuh, karena pelajaran olahraga ini sangat diminati seluruh siswa-siswi. Seluruh Indonesia, bisa dibilang seluruh Indonesia ya, Bu, ya. Perasaan saya sangat 30% itu berarti sangat kecewa, Ibu. Kecewa, bisa dibilang sangat kecewa. Kenapa? Karena
antusias ini tidak merata. Tidak merata. Perasaan saya jadi, kenapa ya anak-anak ini tidak antusias juga? Kenapa hanya cowok gitu? Saya pengennya cewek ini nih antusias juga seperti cowok gitu. Walaupun nanti ada pembedaan di dalam olahraga. Begitu Baik, Pak sih, Ibu. Eko, luar biasa. Pak Pak Eko, kan tadi Pak Eko bilang perasaan pasti sedih ya Pak ya, 30% kalau di presentasikan antara kebahagiaannya itu cuma 30% bahagianya dapat ya Pak Eko ya. Nah, Pak Betul, Eko, Ibu. hati atau melihat situasi yang seperti ini, ada nggak kira-kira di pikiran Pak Eko apa faktor penyebabnya? Apa siswa yang bergender wanita khususnya 30% aja minatnya terhadap olahraga? Tidak Pak Eko, faktor penyebabnya seperti apa sih Pak Eko kalau Pak Eko mendapatinya di lapangan atau di pembelajaran seperti itu khususnya Pak Eko? Faktornya itu tuh sih sebenarnya banyak sih, Bu, ya. Yang pertama itu tuh, penyebabnya itu pertama kali mungkin satu, karena mereka tuh takut hitam nih, Bu. Biasanya kan kalau cewek-cewek ini nih kalau olahraga, sinar matahari nih, kalau kita di outdoor tuh, Bu, kena sinar matahari. Padahal, itu tuh ibaratnya tuh pemanasan pagi ya, Bu, ya. Kita tuh sekitar, olahraga tuh tidak ada yang siang, Ibu, gitu. Kita selalu olahraga tuh diutamakan tuh pagi gitu. Itu bagus tuh vitamin, kulit itu, vitamin E itu tuh bagus itu ya, Bu, ya. Tapi kurang pemahaman pada, siswi kita nih. Yang faktor kedua itu tuh karena dia sudah, mindset-nya itu tuh sudah, "Oh ini olahraga, ini fisik." Jadi mereka takut gitu untuk ke lapangan gitu. Satu lagi, yang ketiga, Ibu, yang ketiga itu tuh mungkin karena, fisik, takut capek gini atau takut keringat, jadi merasa, bau badan lah gitu, eee, jadi nggak maksimal. Yang terakhir itu, Bu, padahal itu tuh faktor, yang paling mendukung itu tuh, penyebabnya itu tuh kalau kita olahraga, berarti pemanasan sehat kan, Bu. Jadi mindset mereka tuh Betul. capek capek capek. Jadi yang ada tuh sakit sakit sakit. Jadi saya berpikir faktor utamanya itu mereka gara itu, Bu. Ada 4 faktor itulah mereka mungkin penyebabnya nggak bisa mengikuti pelajaran saya gitu di lapangan, Ibu. Baik Pak Eko, berbicara tentang outdoor nih Pak Eko, olahraga. Ada tidak Pak Eko pernah mengusahakan indoor? Nah, Bagaimana mereka ketika pernah nggak maksud saya pernah tidak Pak Eko olahraga itu indoor ya dalam ruangan ya? Terus bagaimana perasaan mereka Pak Eko? Apakah mereka berminat? Bagaimana prosesnya seperti itu Pak Eko? nah, walaupun indoor, Ibu, masih ada juga beberapa, wanita ini yang tidak semangat untuk berolahraga. Nah, saya bingung, ini tidak minatnya apakah karena panas, apakah karena fisik, atau karena mereka tidak mau pemanasan gitu, atau pembelajaran saya yang kurang asik gitu. Jadi saya sudah mencoba indoor pernah, outdoor pernah, jadi hampir sama, persenan itu tuh hampir 20, 30, 40 gitu, persennya itu ya, Bu, ya, untuk mengikuti kegiatan ini. Saya rasa begitu sih, Ibu, gitu. Baik Pak Eko, saya mau tanya lagi nih Pak Eko, kalau penyakit bawaan atau mungkin faktor dari orang tua ada tidak Pak Eko? Contoh ya Pak Eko ya, ada orang tua yang memang dulu saya waktu sekolah di sekolah international school itu Pak Eko, memang ada orang tua yang tidak memperbolehkan siswi anak perempuannya untuk berolahraga. Yang pertama karena takut hitam betul Pak Eko. Takut hitam, hitam itu kan mungkin skincare mahal ya Pak Eko. Betul Kemudian yang sekali, kedua Ibu. karena ada penyakit bawaan Pak Eko. Penyakit bawaannya. Iya, Jadi anak ini tidak boleh olahraga karena dia ada asmanya, asma atau ada mhm, di sekolah kami ada Pak Eko, ada anak yang namanya Yusuf itu dia ada penyakit jantung seperti itu. Nah, pernah tidak Pak Eko mematakannya? Apa memang semua sisi perempuan itu bukan karena penyakit, tapi memang tadi Pak Eko sudah memang betul-betul malas atau memang adakah di antara siswa itu yang dari orang tuanya atau dari penyakit bawaannya seperti apa ya Pak Eko?
Oke. Ibu, sebenarnya saya sudah, telusuri ke anaknya juga. Saya sudah tanyakan ke anaknya juga. Kalau untuk riwayat penyakit tidak ada, Ibu. Terus satu lagi, kalau untuk larangan dari orang tuanya sangat mendukung anaknya untuk berolahraga. Malah menyemangati, "Pak, kalau bisa anak saya itu tuh Pak, ajak dong Pak lari Pak." Malahan orang tuanya yang antusias untuk berolahraga loh, Ibu. Karena kayaknya kebanyakan sih orang tuanya yang pingin sekolah kayaknya ini, gitu kan, Ibu, ya. Jadi, saya tengok kan memang, eee, keinginan anak yang, sangat yang mempengaruhi itu tuh keinginan anaknya ini loh, Ibu. Itu yang, faktornya itu, penyebabnya itu tuh kayaknya keinginan anak itu tuh belum ada gitu. Ataukah karena, yang pemanasan saya itu monoton aja gitu, atau yang kurang asik gitu. Baik Pak Eko, kita sepakati berarti tadi murni karena emang keinginan anak ya Pak Eko ya, memang mereka dari dasarnya aja sudah tidak kurang minat gitu ya Pak Eko ya, kurang berminat Betul terhadap Ibu, kenapa? berolahraga ya Pak Eko. Nah Pak Mhm. Eko, dalam menyikapi yang seperti ini, anak-anak itu kenapa ya tidak suka? Pasti nih Pak Eko terpikir ya Pak Eko, ada rencana-rencana yang harus diperbaiki atau ada rencana-rencana yang sudah Pak Eko ingin-inginkan ceritakan nih, kira-kira bisa tidak Pak Eko bercerita kepada saya rencananya Pak Eko menyikapi anak yang kurang berminat ini seperti apa Pak Eko? Nah, saya punya rencana dan strategi lah Ibu ya, saya bisa katakan strategi saya ya, Ibu, ya. Betul. Heeh. Nah, pertama saya akan memadukan olahraga dengan musik, karena pemanasan itu sebagian dari kebugaran jasmani, Ibu. Nah, kenapa saya memadukan Betul. olahraga itu dengan musik, Ibu? Karena pemanasan dengan musik itu akan menyatu dan akan menyenangkan apabila gerakan itu disatukan sama musik. Seperti kalau kita kan kalau dengar alunan musik, otomatis otot-otot kita bergerak nih, secara tidak langsung refleks gitu ya, Bu, ya. Refleks gitu. Jadi, saya sudah Betul. ada rencana dan, strategi saya ini, Bu, untuk merencanakan pemanasan dengan musik. Sehingga murid-murid saya itu tuh, dia semangat untuk mengikuti pelajaran saya, semangat mengikuti praktek, lapangan, pemanasan lapangan. Jadi, pokoknya yang tujuan saya, pokoknya yang 4 orang itu, Bu, saya pingin mereka antusias dari 30% minatnya ke lapangan, jadi menjadi 80%, kalau bisa 90%. Nah, gimana, itu supaya itu terlaksana, pertama saya akan berkolaborasi dulu, Bu, sama, murid-murid saya yang penting. Beri motivasi kepada teman-teman yang tidak semangat itu. Nah, kalau sudah termotivasi mereka untuk, yang penting niatnya dulu, Bu, niatnya. Udah termotivasi ke lapangan, kita akan, jabarkan rencana kita itu seperti, pemanasan dengan musik gitu, pokoknya insya Allah terlaksana dan insya Allah saya optimis ini, Bu, apa saya ini nih, rencana dan, strategi saya ini nih akan berhasil, 80% akan berhasil sih, Bu. Keren sekali Pak Eko, luar biasa. Saya setuju dengan Pak Eko. Artinya, memang betul Pak Eko, musik itu salah satu media yang sangat terutama untuk memberi motivasi yang lebih kepada siswa. Karena bukan cuma olahraga di pembelajaran juga Pak Eko, musik itu sangat berperan. Jangankan itu Pak Eko, di rumah aja waktu kita melakukan kegiatan sehari-hari ya Pak Eko ya, musik itu sangat berperan. Betul, Ibu? Jadi sangat baik sekali rencana Pak Eko itu dan saya sangat setuju seperti itu. Saya juga berharap nanti Pak Eko semakin semangat dan juga bisa memotivasi siswanya ya Pak Eko. Pak Eko, Betul, Ibu. kira-kira kapan rencana ini akan Pak Eko laksanakan, Pak Eko? Nah, ini kan sore ini, Bu, nggak mungkin dong, Bu, Eko langsung, melaksanakan rencana Eko ini, lagi pula Eko masih belum di sekolah ini. Rencana Eko itu, Ibu, rencananya itu besok hari Jumat nih. Pagi-pagi, biar Jumatnya semangat, Eko akan melaksanakan, rencana dan strategi Eko itu. Insya Allah terlaksana dan insya Allah anak murid kita yang, 4 orang itu akan target Eko akan
80% dia akan mengikuti semua yang strategi Eko rencanakan itu, Ibu. Baik Pak Eko, luar biasa. Saya melihat tanggung jawab Pak Eko sebagai seorang guru sangat peduli, sangat bertanggung jawab pada siswanya ya Pak Eko ya. Dan Iya, kita Ibu. sama-sama mengharapkan Pak Eko dengan rencana-rencana Pak Eko ke depan itu anak-anak akan berminat jangan 30% atau 50%, 100% menyukai olahraga. Pak Eko ya. Sip, semoga Ibu ya. Iya, baiklah Pak Eko. Ini sudah menjadi secerah kita dalam percakapan kita kali ini. Masih adakah yang mengganjal di hati atau masih adakah yang ingin Pak Eko sampaikan lagi? Saya rasa cukup deh, Bu, semenjak saya dari tadi nih, Bu, saya masih bertanya-tanya, saya masih menyimpan semuanya. Setelah saya membicarakan ini kepada Bu Melpa, itu semuanya menjadi lega, menjadi inspirasi saya keluar, Ibu. Setelah Ibu bertanya, Ibu gali semuanya. Betul, Jadi saya bersyukur banget saya menelpon Ibu ini hari ini, tapi saya tidak mengganggu acara Ibu kan, Bu? Atau waktu Ibu kan, Bu? tidak sama sekali Pak Eko, karena kita sudah janji, maka saya sudah Iya. luangkan waktu dan kegiatan saya pada saat ini Pak Eko. Tapi saya juga belajar banyak dari Pak Eko. Saya belajar bagaimana menjadi seorang guru yang betul-betul perhatian kepada muridnya. Terima kasih Pak Eko, kita sama-sama Saya belajar juga yang sangat positif berterima dari kasih percakapan kepada ini ya Ibu. Pak Eko ya. Iya, saya sangat berterima kasih juga kepada Ya. Bu Melpa. Dengan ini saya tercerahkan, Bu. Keluar inspirasi saya setelah Ibu bertanya dan Ibu gali lagi. Jadi inspirasi saya keluar itu, Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Melpa sekali lagi, Ibu Melpa. Baiklah Pak Eko, karena ini sudah berakhir percakapan kita dan saya meyakini sama-sama kita meyakini Pak Eko pasti mampu mengeksekusi, mengatur, melaksanakan rencana-rencana Pak Eko seperti doa-doa kita tadi. Kita berharap bahwa kita menjadi 100% menyukai olahraga. Demikianlah Pak Eko pembicaraan kita ini dan saya tutup dengan apabila kata saya tadi kurang berkenan, saya minta maaf ya Pak Eko ya. Saya juga, Ibu. Selamat sore Pak Eko. Sore juga, Bu Melpa.